Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam Renungan Pekan Pendidikan Kristen. Hari ini Jumat 17 September 2021. Mari kita awali dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah momen Pekan Pendidikan Kristen ini, kembali kami datang ke hadirat Tuhan, secara khusus di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33 yang demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya ulangi. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Perenungan saat ini dengan judul Pelajaran dari Seekor Kera. Pelajaran dari seekor kera. Ada sebuah cerita demikian. Ada 3 ekor kera sedang asik bermain. Ada 3 ekor kera yang sedang asik bermain di sebuah taman. Dan di sebuah taman itu ada sebuah pohon yang berbuah lebat. Ada sebuah pohon yang berbuah lebat. Nah, kebetulan pohon itu kan sedang berbuah, buahnya lebat. Di bawah pohon itu ada mainan jungkat-jungkit. Ada mainan jungkat-jungkit. Nah, karena saking inginnya, akhirnya ketiga kera itu memutuskan untuk menaiki jungkat-jungkit tersebut. Karena saking inginnya memetik buah yang ada, akhirnya ketiga kera itu menaiki jungkat-jungkit itu. Kita bisa membayangkan yang namanya jungkat-jungkit itu kan pasti ada satu sisi yang naik, ada satu sisi yang turun. Ada satu sisi yang naik, ada satu sisi yang turun. Nah, kebetulan sisi yang naik ini yang dekat ke pohon, dekat ke
buah yang mau diambil. Nah, akhirnya tanpa pikir panjang, ketiga kera itu langsung naik ke jungkat-jungkit ini untuk mengambil buah di pohon itu. Lalu apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Namanya saja jungkat-jungkit, kalau hanya berat sebelah, pasti akan tidak bisa imbang. Makanya ketika ketiga kera ini naik ke satu sisi, hanya satu sisi, ketiga-tiganya naik ke satu sisi, otomatis akan langsung anjlok turun lagi. Begitu seterusnya mereka bolak-balik. Sisi satunya yang naik, mereka ketika tiga-tiganya naik, anjlok. Balik ke sini, ketiga-tiganya naik, anjlok lagi. Balik ke sini lagi, anjlok lagi. Sampai akhirnya ada seekor kera dari ketiga kera tadi yang melihat bahwa ternyata itu tidak akan berhasil. Maka akhirnya ketika ketiga kera itu tadi di sini, ya, di sini kan berarti turun. Nah, ketika dua temannya lari ke sisi sini, biar ada satu kera yang tadi sadar dia tidak akan naik, dia tidak akan ikut temannya, dia akan tetap di sini. Dan benar, setelah kedua temannya di sini langsung anjlok ke sini, ini yang satu kera ini bisa ambil buahnya. Nah, itu mengatakan kepada kita tentang ternyata kita sebagai umat manusia itu sering ikut-ikutan pada hal yang salah. Sering kita itu ikut-ikutan pada sesuatu yang salah, pada sesuatu yang memang merugikan diri kita, pada sesuatu kalau di dalam bacaan kita yang membuat kita itu sesat. Dikatakan di sana ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini berbicara tentang seringkali kita, umat Allah, hanyut pada hal-hal duniawi yang malah menjauhkan kita dari Allah. Kita seringkali ikut-ikutan pada hal-hal yang salah, pada hal-hal yang memang tidak dikehendaki oleh Allah. Padahal Allah sendiri menghendaki kita itu belajar, kita itu memiliki pengetahuan, sehingga kita itu tidak mudah terhanyut pada arus dunia ini, sehingga kita terjerumus pada hal yang buruk. Allah menghendaki kita itu berbeda dengan yang lain. Allah menghendaki kita itu berani tampil beda. Kalau teman-temannya itu tidak patuh pada protokol kesehatan, kita sebagai umat Allah jangan ikut-ikutan. Kalau temannya itu sedang ngetren mau dolan, padahal harusnya beribadah, jangan ikut-ikutan. Kita harus beribadah, kita harus patuh pada protokol kesehatan. Dan akhirnya benar, seperti kisah tiga kera tadi. Ketika seekor kera tadi akhirnya tidak ikut temannya bolak-balik itu tadi, akhirnya seekor kera itu bisa memetik buah yang ada. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar melihat situasi yang ada, melihat situasi dan peluang yang ada di tengah-tengah pandemi ini. Jangan ikut-ikutan saja. Orang-orang protes, kita ikut protes. Orang-orang tidak beribadah, kita ikut tidak beribadah. Orang-orang tidak patuh pada protokol kesehatan, kita ikut tidak patuh pada protokol kesehatan. Bukan itu yang Allah kehendaki. Namun Allah menghendaki kita itu berbeda, mampu membedakan mana yang baik dan benar, mana yang tidak baik. Maka dari itu, dengan kita itu dapat melihat situasi, dengan kita itu tidak ikut-ikutan ke arah yang buruk, semoga itu dapat semakin mengantar kita menjadi orang-orang yang mampu membumi di masa pandemi. Tidak hanya isinya mengeluh dan mengeluh saja. Tetap semangat, tetap pertahankan identitas kita sebagai orang Kristen, jangan mudah terhanyut pada arus kehidupan yang menjerumuskan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa, kami hantarkan.
Bapa di surga, terima kasih karena melalui firman Tuhan saat ini kami diingatkan agar kami tidak tersesat, agar kami tidak terhanyut pada pergaulan yang malah meracuni kami untuk semakin menjauh dari Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami tidak mudah ikut-ikutan pada hal-hal yang buruk. Namun kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat bertahan, untuk dapat menjaga identitas kami, umat Tuhan, sebagai orang-orang yang patuh kepada Tuhan. Maka ketika kami diperhadapkan dengan lingkungan yang malah menjauhkan kami, Tuhan kiranya yang memampukan kami agar kami tidak semakin terlalu jauh terjerumus di dalamnya. Ya Tuhan, di dalam momen Pekan Pendidikan Kristen ini kami kembali menaikkan permohonan kami secara khusus bagi sekolah Kristen yang ada di lingkungan kami, TK Purwani dan SD Masehi. Kiranya Tuhan berkati dalam perkembangannya, Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhannya, para tenaga pengajar, para guru, para murid yang ada, Tuhan yang akan memberkati sehingga melalui hadirnya sekolah-sekolah Kristen di lingkungan Sukorejo ini bolehlah dapat semakin menyebarkan kasih Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Dan kami lanjutkan doa ini dengan doa-doa kami pribadi.